Sugeng rawuh. Pripun kabare sedulurku? Api-api wae to. Penasaran ini, Bu. Masih di program Jejak Anak Negeri pastinya. Dadar gulung ini pas, manis, gurih, apalagi ditambah kolang-kalingnya. Ini harus cepet toh, Bu? Ya, tapi pelan-pelan. Nggak boleh pelan-pelan. Perkenalkan, namaku Freddy Pahlevi. Tapi kalian bisa memanggilku dengan Freddy. Kali ini aku mau ngubek-ngubek Kabupaten Ngawi. Ayo, orang Ngawi, mana suaranya? Ini ya, Pak. Wah, Tradisi dan kekayaan alam Kabupaten Ngawi ini memang jempolan. Seperti hari ini, aku mau panen kolang-kaling yang pasti pohonnya tinggi. iki wis cukup, Pak. Iya, Pak. Wis ndredeg, Kek. Yo. Yo, Pak. Lagi apa, Bu? Panen pare, Mas. Oh, panen pare. Siapa sih yang nggak kenal sayur pahit yang banyak manfaatnya? Yo pare. Tak coba ya, Bu. Tapi pahit loh pare ini. Oh. Pahit, Bu. Ada juga tradisi unik yang aku datangi, yaitu rokohan gudel. Nah, ini kerbaunya sudah dimandiin. Tujuannya untuk diberi keselamatan buat kedepannya. Penasaran toh? Ayo, semua duduk manis di depan TV kalian. Sekarang, aku mau ajak kalian untuk masak salah satu cemilan yang cukup terkenal di tanah Jawa, bahkan di seluruh Indonesia, yaitu dadar gulung. Biasanya, di Jawa, dadar gulung berisi parutan kelapa yang dikasih gula merah. Tapi sekarang kita beri tambahan kolang-kaling yuk. Pasti rasanya jadi maknyus. Aku dibantu sama Mbak Tining dan Mbak Veronica. Mbak Veronica bertugas memarut kelapa, sedangkan Mbak Tining mengupas buah naga untuk dijadikan pewarna. Nah, teman-teman, ternyata buah naga bagus loh buat tubuh kita. Bisa mempercepat penyembuhan luka dalam dan luar. Kandungan saponin dan tanin adalah zat aktif yang bersifat antioksidan. Kalau aku, potong kecil-kecil kolang-kalingnya aja. Dadar gulung merupakan masakan khas Indonesia dan Malaysia. Namun asal-muasalnya berasal dari Eropa, berupa pancake. Berarti dadar gulung ini pancake dengan kearifan lokal yo. Parutan kelapa ini akan dijadikan santan sebagai bahan tambahan untuk kulit dadar gulung. Ampas kelapanya jangan dibuang yo, kan bisa dibuat isian dadar gulungnya. Buah naga yang sudah dikupas dihancurin dulu. Setelah itu langsung diperas dan disaring untuk mengambil sarinya. Warnanya apik yo. Untuk isiannya, aku juga iris tipis-tipis gula merahnya, biar lebih mudah tercampur dengan kelapa yo. Untuk membuat kulit dadar gulung, bahan dasarnya adalah tepung terigu. Lalu kita campur dengan sari buah naga sebagai pewarna dan santan. Perlahan-lahan sambil diaduk hingga benar-benar merata. Ojo lali dikasih garam dan vanili secukupnya. Oh iya, adonannya harus encer yo, supaya bisa tipis saat bikinnya. Adonannya sudah, sekarang kita buat isiannya. Pertama campur dulu ampas kelapa dengan gula merah sampai merata. Dicampur duluan,
supaya cepat merata dan tidak cepat gosong saat memasaknya. Wanginya sedep banget iki. Kalau sudah mau matang, barulah kita masukkan kolang-kalingnya. Masaknya sebentar aja, biar nanti saat makan teksturnya masih ada. Nah, isiannya wis dadi. Sekarang kita masak kulit dadar gulungnya. Adonan masukkan ke dalam wajan sambil diputar. Usahakan setipis mungkin ya. Nah, wis sampai ki warnane. Kulit sudah mateng, isiannya pun sudah jadi. Yo langsung aja digulung. Nah, ini dadar gulung kolang-kalingnya. Cantik toh? Jadi gak sabar aku pengen icip-icip. Koyo apa ya rasane? Wes, langsung wae kita makan ya, Lur. Dadar gulung ini pas, manis, gurih, apalagi ditambah kolang-kalingnya. Enak banget. Wis mantep iki. Udah sehat, banyak manfaat lagi. Nggak afdol yo kalau kita makan kolang-kaling tapi nggak tahu cara panennya kayak gimana. Lagi apa, Pak? Yuk kita bantu Pak D yang mau panen kolang-kaling. Wah, dhuwur juga yo pohonnya. Untuk memanjat pohon aren seperti ini menggunakan cara tradisional yang terdiri dari sebatang pohon bambu yang diikat lalu diberi lubang untuk pijakan jempolnya. Kalau yang tidak terbiasa yo, mungkin akan kesulitan naiknya. Aren atau enau adalah jenis palma terpenting kedua setelah kelapa karena merupakan tanaman serbaguna. Seperti buahnya, paling digemari untuk dikonsumsi sebagai kolang-kaling. Daunnya digunakan sebagai atap rumah, icuknya untuk sapu lidi, dan sarinya atau nira pohon aren dijadikan gula. Untuk mengambil buah aren ini pun tidak bisa sembarangan loh. Harus memotongnya dari bagian tandannya. Kalau salah sedikit, akan terkena getahnya. Dan badan akan menjadi gatal-gatal. Malah jadi bahaya yo. Wah, mesti hati-hati nih, aku nebasnya. Wes cukup, Pak. Wis cukup ki kata bapak. Lama-lama kok ndredeg juga yo kakiku. Yuk, sekarang kita lihat pengolahannya di rumah bapak. Untuk mengolahnya, buah kolang-kaling kita pisahkan dari batangnya. Memisahkannya yo harus dari bagian pangkalnya. Eits, buahnya belum bisa dikonsumsi, tapi harus direbus lebih dulu. Karena kalau tidak direbus, saat memakannya, kita akan merasa gatal-gatal. Selain itu juga agar lebih mudah saat akan membuka buahnya. Tidak terlalu lama, kira-kira 30 menit saja kok. Oh yo, ojo lali yo, memasukkannya saat air sudah mendidih. Ketika kulitnya mulai lunak, sudah bisa diangkat killer. Pas panas-panas gini, harus segera membuka kulitnya dan mengambil isi buahnya. Karena kalau sudah dingin, akan susah untuk membukanya. Buah kolang-kaling yang masih panas ini langsung dicelupkan ke dalam air biasa agar teksturnya bisa langsung mengeras. Tapi yo bukannya harus hati-hati supaya buah kolang-kalingnya tidak rusak. Kolang-kaling memang dapat diolah menjadi berbagai macam olahan. Sekarang aku mau buat lagi
salah satu jajanan basah yang cukup terkenal, yaitu Nagasari. Tapi Nagasari sing aku mau bikin ini diberi tambahan kolang-kaling di dalamnya. Yo pasti jos iki. Untuk adonan Nagasarinya, pertama kita kukus dulu tepung beras yang akan kita gunakan. Nggak usah lama-lama yo, 15 menit wae. Sambil menunggu, kita siapkan bahan-bahan lainnya. Mbak Mailani bertugas untuk memarut kelapa untuk diambil santannya. Ibu Juremi menyiapkan pisang sebagai isian dari Nagasari. Dipotong panjang-panjang wae yo, supaya setiap gigitan lebih terasa. Aku siapin warna makanan aja yo. Kita kasih warna hijau dengan mengambil sari dari daun suji. Daunnya hampir mirip dengan daun pandan, tapi warna yang dihasilkan jelas lebih hijau, lebih pekat dari daun pandan. Selain itu, manfaat dari daun suji juga banyak sekali. Daun suji selain buat pewarna makanan, ternyata banyak manfaatnya loh. Salah satunya buat paru-paru dan penyubur rambut. Setelah halus, barulah diperas untuk dikeluarkan sarinya. Nah, tepung berasnya wis mateng iki. Santannya pun sudah siap untuk kita olah. Kita rebus langsung yo santannya. Sambil diaduk biar tidak pecah santannya. Ojo lali, beri juga dengan daun pandan agar lebih wangi. Nah, ngerebusnya sampai santannya mendidih wae yo. Kalau sudah mendidih, langsung kita campur dengan tepung berasnya. Alon-alon, pelan-pelan, agar adonannya menjadi merata. Ojo lali gula dan garamnya yo, supaya rasanya makin mantap. Nah, pewarna sudah. Sekarang kita rebus dengan kolang-kalingnya, supaya warnanya menempel pada kolang-kaling. Biar makin cantik kolang-kalingnya. Untuk kalian yang sering sakit gigi, cukup bagus loh konsumsi kolang-kaling ini karena kandungan fosfornya cukup banyak. Dan untuk kalian yang kena anemia juga bagus karena zat besinya cukup tinggi. Udah enak, banyak manfaatnya lagi kolang-kalingnya. Kalau pewarnanya sudah meresap, sekarang langsung kita campur ke adonannya. Aduk merata, jadi nanti setiap adonan terdapat kolang-kaling. Kalau sudah begini, langsung kita bungkus dengan daun pisang. Mantep banget iki. Walaupun terlihat sederhana, tetapi Nogosari ini punya filosofi yang dalam loh. Nogosari memiliki filosofi yang dalam bagi masyarakat, yaitu kewibawaan, perlindungan dari roh jahat, dan keselamatan. Maka dari itu, tidak heran jika makanan ini tersaji di setiap tradisi masyarakat. Kalau cara melipat, harus sama ahlinya nih. Salah-salah yo, malah ambiar kemana-mana adonannya. Adonan sudah terbungkus semua. Saatnya kita kukus. Nggak perlu terlalu lama. 15 menit wae cukup kok. Yang penting sudah menjadi padat. Iya lur, Nagasari kolang-kalinge. Pasti sangat menggugah selera toh. Apalagi warnanya jadi makin cantik. Ada ijo-ijo nih. Gak usah lama-lama, langsung diicip wae yo. Rasanya iki istimewa banget lur. Semua komposisinya pas. Ini Nogosari kok beda banget ya sama Nogosari yang lain. Ini ada perpaduan antara kolang-kaling dan pisangnya. Rasa kolang-kalingnya seger banget. Jajanan sih boleh jadul, tapi rasanya iki nggak akan ketinggalan zaman. Enak Pol. Masyarakat Jawa tidak lepas dari tradisi yang selalu dipegang teguh sebagai warisan leluhurnya. Di Dusun Brebes, Desa Keresian, Kabupaten Ngawi, aku mau lihat persiapan tradisi brokohan. Tetapi yang ini agak unik.
yaitu brokohan gudel alias kerbau. Tapi sebelumnya, aku bantuin dulu memasak salah satu menu wajib yang berada di tradisi ini. Biasanya, salah satu menu yang wajib ada adalah ayam ingkung. Tapi kali ini ada yang berbeda loh. Menu yang digunakan adalah ayam panggang. Wah, menarik banget toh. Bahan yang digunakan pun sederhana. Tapi kalau urusan rasa, pasti mantep banget iki. Untuk ayamnya, dibelah hingga menjadi lebar. Kemudian ditusuk dengan sebilah bambu. Nah, iki ada teknik khusus untuk mengikat ayamnya agar tidak lepas. Nggak usah pakai tali, hanya dilipat-lipat seperti ini. Hebat toh? Bukan sulap, bukan sihir. Jadi ini yo rapi. Iyo, ada yang tahu nggak perbedaan ayam ingkung dengan ayam panggang? Ada sebagian yang belum tahu yo. Jadi gini. Nah, teman-teman, untuk perbedaan antara ayam ingkung dan ayam panggang, untuk ayam panggangnya kita langsung buka, langsung dipanggang di tempat pemanggangan. Untuk ayam ingkung kita bekuk, ditali, dan dimasukkan di kuali. Kuali yang digunakan masih tradisional. Dari tanah liat yo. Katanya dengan panggangan seperti ini akan lebih cepat dan merata matangnya. Sambil menunggu ayam panggang setengah mateng, Bu Ainem mulai menghaluskan cabai, bawang putih, kemiri, dan ketumbar. Iyo, ayam yang dikuali ojo lali dibalik yo, supaya matangnya merata. Bahaya kalau kita makan ayam yang tidak matang, karena dapat menjadi penyakit tipes akibat berkembangnya bakteri salmonella. Nah, teman-teman, ini kan ayamnya sudah setengah matang. Untuk tahap selanjutnya kita guyur pakai bumbu cair ini. Kenapa bumbunya cair? Karena bumbunya biar meresap ke ayamnya. Dan pastinya rasanya mantep banget. Lihat warnanya aja perut udah bunyi yo. Sudah merata ki. Eits, masih belum selesai. Kita lanjut panggang lagi. Kira-kira butuh waktu 1 jam hingga ayam panggangnya selesai. Piye lur warnane? Cantik banget toh. Dilihat sekilas saja bumbunya bener-bener meresap. Beres iki. Kita langsung ke rumah yang punya acara yo lur. Kelahiran merupakan salah satu hal yang dinanti bagi orang tua. Berbagai bentuk kegembiraan pun dilakukan untuk menunjukkan rasa bahagia dan bersyukur. Salah satu tradisi yang masih dipegang secara turun-temurun adalah brokohan. Nah, tapi iki ada bedanya loh. Bukan hanya manusia yang diadakan tradisi seperti ini, tapi hewan juga. Brokohan adalah upacara menyambut kelahiran anak, baik manusia ataupun hewan. Tujuannya yo sama, agar selamat ke depannya. Brokohan sendiri berasal dari bahasa Arab, barokah, yang artinya mengharapkan berkah. Bagi masyarakat di sini, kerbau menjadi hewan ternak yang membawa berkah, karena dapat membantu pemiliknya. Dalam tradisi brokohan, gotong royong antar tetangga dan saudara sangat kental. Para ibu menyiapkan makanan untuk disantap. Nasi tumpeng disiapkan dalam tradisi ini. Lauknya pun termasuk komplit, yang berisi urap, mie goreng, sambal leto alias sambal tempe dan telur rebus. Dan yang paling wajib adalah cendol dawet. Karena yang dilahirkan kerbaunya adalah betina. Kalau yang dilahirkan jantan, menu wajibnya adalah jadah pletik. Ketika makanan sudah siap, pemilik kerbau akan mengundang tetangga dan saudara terdekat. Tak lupa, sesepuh desa akan memimpin acara dan tidak lupa mendoakannya. Nah, doanya kan sudah selesai. Kita tinggal nyantap makanannya. Yuk, kita makan.
Setelah selesai berdoa, barulah nasi tumpeng akan dibagi-bagikan kepada seluruh tamu undangan. Nasinya tidak akan dimakan di tempat yo, tetapi akan dibawa pulang ke rumah masing-masing. Eits, belum selesai ya lur. Prosesi terakhir adalah memandikan anak kerbau yang baru lahir dengan cendol dawet. Nah, ini kerbaunya sudah dimandiin. Tujuannya untuk diberi keselamatan buat kedepannya. Prosesi brokohan pun selesai dilaksanakan. Sekarang tinggal mandiin kerbau ke sungai ya lur. Iki lur, kerbau-kerbaunya sedang mandi. Banyak banget yo. Bagi masyarakat Jawa, kerbau dimaknai sebagai rojo koyo. Karena kerbau menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di Dusun Brebes. Dalam sehari, jadwal mandi kerbau itu sebanyak 2 kali, yaitu pagi dan siang hari. Tua muda, anak kecil, terbiasa menggiring kerbau-kerbaunya. Ayam panggang yang masih ada sisa pun langsung dibagikan rata bagi warga yang sedang mengangon kerbau yang mandi. Sekalian, aku mau bagiin cendol dawetnya di pinggir sungai. Wah, seru banget ya kebersamaan warganya. Aku jadi pengen icip juga cendol dawetnya. Nah, jadi jumlah dawetnya ini disamakan sama jumlah pemilik kerbau yang ada di sini. Duh, nek ngono yo, habis ini aku minta dibikinin lagi ya cendol dawetnya sama warga. Kita panggil kerbaunya pulang ya lur. Sesuai janji saya. Karena tadi tidak dapat cendol dawet, sekarang kita bikin yuk cendol dawetnya. Untuk adonan, tepung beras diberi air dulu secukupnya. Pelan-pelan yo masukkan airnya supaya tidak menggumpal. Barulah setelah itu kita masak hingga adonannya mengental. Kalau udah mengental, masukkan pasta makanan agar warnanya lebih menarik. Aduk terus sampai merata yo. Iki diuduk terus, Bu. Saat masih panas, langsung kita cetak yo. Hasil cetaknya pun dimasukkan ke dalam air panas. Caranya masih tradisional banget yo. Biasanya, cendol dawet disajikan saat panas terik. Setelah minum cendol dawet, yo jadi adem badannya. Kurang lebih itu filosofinya. Cendolnya sudah jadi. Sekarang untuk kuahnya, gula merah kita rebus dengan air hingga benar-benar mengental. Nah, tinggal kita susun. Pertama, potong menjadi dadu cincaunya. Setelah itu, tape, dawet, kemudian siram dengan air gula. Agar menjadi lebih gurih, tambahkan santan secukupnya. Nah, siap Ki, siap untuk disantap. Cendol dawet ala Dusun Brebes Ngawi. Cendol dawet di Indonesia memiliki banyak ragam dan jenis. Tapi ini beda. Paket komplit, ada janggelan, ada tapenya. Enak. Rasanya seimbang banget yo. Ada manis, gurih, legit. Bercampur menjadi satu. Bikin lagi Ki, pengen nambah. Wah, Lur, ada ibunya lagi panen tuh. Tak bantuin kalau gitu.
Kalian pasti sudah tahu toh ini sayuran apa? Nah, betul. Pare atau paria. Pare adalah tanaman merambat yang berasal dari kawasan Asia tropis. Dia dapat tumbuh subur di daratan rendah dan tidak memerlukan cahaya matahari yang terlalu banyak. Pare dapat dipanen setelah 4 bulan dari awal penanaman. Yang kita ambil yang ukurannya sudah besar-besar wae. Warnanya pun sudah hijau muda. Masih banyak yang tidak suka pare karena rasa pahitnya. Tapi tanaman ini punya segudang kandungan yang baik untuk tubuh, yaitu karbohidrat, protein, kalori, dan juga serat. Nah, wis cukup ki koyoke. Saya tanya, ternyata Ibu Sarni mau buat makanan khas Ngawi, yaitu tepo. Tapi akan ditambahkan dengan pare di dalamnya. Wah, aku yuk pengen ikut. Mau bantu dan icipinnya. Yuk lur. Tepo adalah makanan yang mirip dengan kupat tahu ataupun lontong sayur. Nah, Bu Sarni menyiapkan bahan untuk lontongnya, yaitu beras yang sudah dicuci bersih. Kemudian dibungkus dengan daun pisang. Setelah itu, lalu direbus agar menjadi lontong. Hampir mirip-mirip yo, seperti bikin ketupat. Sedangkan aku, bagian mengurus parenya aja. Pertama, potong parenya menjadi 2. Setelah itu, dibelah menjadi 2 lagi untuk membuang bijinya. Kemudian dipotong sesuai keinginan. Aku punya cara agar rasa parenya tidak pahit. Tak coba ya, Bu. Tapi pahit loh parene. Oh, pahit, Bu. Nah, jadi biar parenya ini tidak pahit, kita ambil garam, kita campurkan ke pare, dan kita remas. Sambil menunggu aku selesai, Bu Sarni mulai menghaluskan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, dan garam secukupnya. Selain pare, isian lainnya adalah tempe, wortel, dan kentang. Potong dadu wae supaya lebih mudah nanti saat makannya. Nah, lontongnya juga wis mateng ki. Langsung diangkat wae yo, Bu. Jangan sampai kelembekan. Malah kurang sip nanti makannya. Tahap selanjutnya, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan juga daun salamnya. Wah, wanginya wis semerbak iki. Sekarang tinggal kita masukkan bahan pelengkapnya. Kalau sudah tercampur rata, masukkan santannya. Untuk parenya, yang terakhir wae masuk supaya tidak layu. Jadi, masih ada sensasi krenyes-krenyesnya. Tunggu sebentar hingga santan mulai surut. Nah, iki hasilnya tepo pare buatan Ibu Sani dan aku. Bener-bener sehat yo makanannya. Tambahkan juga toge dan daun singkong pada teponya. Jangan lupa bumbu pecel di hidangannya. Yuk, langsung makan yuk. Perutku wis lapar iki. Rasanya bener-bener enak ini tepo pare. Gurih dari kuahnya sangat terasa. Ada juga sedikit pedasnya. Manis dari bumbu pecelnya juga terasa. Jadi harmonis banget yo. Iki sih bisa jadi salah satu makanan favoritku. Wis sehat, apisan gua awakku. Apalagi di masa pandemi begini. Cocok banget ya.